Siap-siap. Gaji pekerja swasta dipotong simpanan Tapera per tanggal 10. Per Nggak tanggal masalah. 10. Nggak apa-apa. Ambil aja. Potong aja. Tapi saya mau lihat dulu rumahnya di mana ya. Saya mau request kalau bisa di hook lah. Saya Request. tambahin 100.000 lah setiap bulan. Surat terbuka buat Bapak Presiden, Bapak Jokowi, setelah kami mengadakan rapat antara pendukung 01 dan 03, dan kami sudah memutuskan ikut Tapera dengan pemotongan gaji 3% dari gaji kami. Dengan catatan sebagai berikut. Pertama, naikkan gaji kami 50% dari gaji kami sekarang. 2, adakan rumah buat rakyat. Kami juga bersedia pemotongan gaji 3%. Itulah syarat-syarat yang kami minta, Pak. Terima kasih. Surat terbuka buat Pak Heru, komisioner Tapera, dan semua orang yang ngurusin Tapera. To the point aja nggak masuk akal. Sekarang saya tanya, Pak, nanti yang potongan gajinya gede, 2,5% tuh lumayan gede, Pak. Yang potongan gajinya gede siapa? Orang-orang yang nggak bisa terima manfaat Tapera kan, Pak? Terus ngapain Bapak potong orang-orang yang nggak bisa terima manfaat Tapera? Pak, kalau Bapak mau ngatasin deadlock, Bapak tekan operasional. Tekan operasional negara, Pak. Nggak usah bikin ini itu. Ini konsepnya sama persis sama asuransi bodong Jiwasraya. Sekarang Bapak mau ngolek dana dari masyarakat, ditaruh di bank Konstadian. Bapak yakin bisa repayment? Itu konsepnya investasi bodong, Pak. Investasi bodong. Sekarang dipikirin nggak? Orang ya, Pak, taruh di deposito duitnya. Bahkan lebih banyak kayaknya, Pak, feeling saya, daripada saya taruh duit saya di deposito, lebih banyak kayaknya daripada saya dapat repayment dari Tapera. Hitungan matematisnya dari mana? Bapak tuh belajar matematikanya di mana? Kapan? Stop bikin kebijakan yang menyusahkan rakyat dari awal, Pak. Kita hidup itu konsepnya Bapak senang-senang sendiri, kita susah-susah sendiri. Nggak ada kita konsep gotong royong. Giliran Bapak susah, kita disuruh gotong royong. Nggak dulu, Pak. Bapak senang-senang sendiri, kita susah-susah sendiri, terus gotong royong. Nggak ada. Bapak aja gotong royong sama pejabat-pejabat, sama teman-teman Bapak ya. Buat Tapera tuh, buat ngurusin deadlock 9, sekian juta orang nggak punya rumah. Kita nih, Pak, orang ya, Pak, mau punya rumah, kerja setengah mati, Pak. Kalau saya mau cerita nih, Pak, jangan, Pak, dipotong. Yang potongannya gede orang-orang kayak saya sama orang-orang yang nggak bisa terima manfaatnya. Stop bikin kebijakan yang nggak masuk akal. Anda nggak menyelesaikan masalah, say. Anda tuh nggak menyelesaikan masalah apapun. Anda nambah-nambah masalah. Tapera mau dilihat dari sudut mananya, nggak ada menangnya. Perkara orang nggak bisa beli rumah, lu bikin subsidi rumah. DP 0%, banyak tuh lu ke Gading Serpong nih. Banyak perumahan yang DP 0%. Terus kenapa gue harus mau gaji gue dipotong buat Tapera? Yang gue nggak bisa terima manfaatnya. Renov, gue mendingan nabung sendiri atau nyicil bank sendiri daripada nungguin Tapera. Tuh juga nggak ada yang bisa memastikan Tapera bisa repayment. Jadi stop bikin kebijakan bodoh. Daripada Bapak makin kelihatan bodoh ngomong ini itu di media, mendingan Bapak diem. Ya Pak Heru ya, tolong dipikirin. Anda punya kebijakan, Anda punya ideations, itu ideations paling nggak masuk akal. Sekarang semua aspek tuh mahal, Pak. Dan karena kita udah dengan konsep Bapak senang-senang sendiri, kita susah-susah sendiri. Jangan Bapak giliran susah bingung, kita yang disuruh ikut serta susah bingung juga, Pak. Kecuali, Pak, kita susah seneng bareng-bareng, oke lah. Tapi kan konsepnya dari dulu di negara ini, susah-susah sendiri, seneng-senang sendiri. Jadi jangan saat Anda susah, bikin tambah susah orang. Yang bikin kebijakan adalah Jokowi dan kekuasaannya. Yang disalahin, kok Prabowo dan Gibran berkuasa? Kenapa sih? Ya, menjawab pertanyaan ini sederhana. Karena Prabowo Gibran membawa narasi keberlanjutan. Kalau kala itu yang menang adalah Anies yang bawa narasi perubahan, atau Ganjar yang bawa narasi perbaikan, maka seluruh kebijakan yang ngawur di tahun ini, UKT harganya mahal, Tapera yang menderitakan rakyat, UU Polri, RUU TNI, RUU Penyiaran, KUHP, KPK, dan produk lain yang bermasalah. Tentu saja ketika Anies atau Ganjar yang menang kala itu, ada ruang untuk dibatalkan di tahun depan atau di periode berikutnya. Karena janji mereka adalah perubahan atau perbaikan. Ya bagaimana kita bisa yakin Prabowo akan mengubah dan membatalkan semua yang bermasalah di periode Jokowi?
kalau narasinya saja adalah keberlanjutan. Kalau wakilnya saja adalah anak kandungnya Joko Widodo. Mau ditaruh di mana mukanya Jokowi kalau anaknya sendiri merevisi produk dan juga kebijakan hasil bapak? Belum lagi soal Presidential Club yang diinisiasi oleh Prabowo. Dan Jokowi mengafirmasi bahkan katanya pengen ketemu 2 hari sekali. Coba, gimana kita bisa yakin Prabowo akan membatalkan banyak kebijakan bermasalah hari ini kalau Jokowi aja masih pengen cawe-cawe? Oke, asumsikanlah Prabowo ingin membatalkan banyak kebijakan Jokowi yang bermasalah di periode ini, di periode berikutnya. Bagus, tapi berarti Prabowo berbohong kepada 2 hal. 1, Prabowo berbohong kepada yang memilihnya. Karena yang memilihnya kebanyakan karena narasi keberlanjutan. Artinya Prabowo tidak betul-betul melaksanakan narasi keberlanjutan. 2, artinya Prabowo berbohong kepada Joko Widodo sebagai orang yang telah memenangkan dia di Pilpres 2024. Artinya Prabowo tidak betul-betul meaningful dalam melaksanakan keberlanjutan yang sudah Jokowi lakukan di tahun dan periode ini. Dan berarti info yang selama ini muncul dimulai dari Tempo dan lain sebagainya tentang keretakan hubungan Jokowi dan Prabowo betul-betul terjadi dong. Tentang misalnya Prabowo nih, dia bikin statement dia tidak sepakat UKT naik. Padahal itu terjadi di zaman Jokowi. Kedua misalnya, Prabowo pengennya di Jakarta, Gibran aja yang di IKN. Berarti itu benar-benar terjadi dong. Ketiga, misalnya banyak permintaan Jokowi soal Kejagung, Kapolri, Panglima TNI, Sesnek adalah orangnya Jokowi dan katanya Prabowo nggak mengindahkan. Berarti itu valid dong. Berarti lo pendukung 02 jangan denial kalau misalnya ada info keretakan antara hubungan Jokowi dan Prabowo. Kalau Prabowo membatalkan banyak kebijakan Jokowi yang bermasalah di periode ini, artinya lo jangan denial sekali lagi bahwa Prabowo dan Jokowi emang gak akrab. Akrabnya saat Pilpres doang, sama-sama butuh buat menang. Prabowo butuh menang Pilpres, Jokowi butuh anaknya jadi wapres. Ya udah, transaksional, lo jangan denial. Kesimpulannya, kalau banyak kebijakan Jokowi yang bermasalah di periode ini dan kemudian kita suuzon bahwa Prabowo akan melanjutkan di periode berikutnya, ya karena Prabowo bawa narasi keberlanjutan. Itu janji dia guys di Pilpres. Tapi kalau kalian berharap ya kan Prabowo juga bisa berubah, emang keberlanjutan perlu ditaati semuanya, kan gak perlu semua diikutin, ya gak apa-apa, bagus. Tapi artinya kalian pendukung 02 atau siapapun itu jangan denial kalau Prabowo dan Jokowi ternyata emang gak seakrab itu. Bukti Prabowo banyak yang setuju sama Jokowinya. Ya sudahlah, rakyat ini, publik ini harusnya banyak bersatu aja. Karena ujung-ujungnya kalau harga mahal, sembako mahal, biaya kuliah mahal, kebebasan terancam, kita yang jadi korban. Mereka mah enak. Di saran gue, mau lo 1, 2, dan 3, siapapun itu, tetap kritislah kepada negara. Karena kalau negara berbuat salah, kita juga yang jadi korban. Begitu? Oke guys? Oke guys. Yap, begitulah kaum bansos. Semakin kita membukakan fakta terhadap kebobrokan-kebobrokan yang dilakukan oleh junjungannya, yaitu Prabowo maupun Jokowi, semakin mereka ngeyel dan menganggap kita ini adalah orang yang melawan sosok pemimpin ataupun seorang pembenci yang namanya Prabowo dan juga Jokowi. Padahal yang kita sampaikan kepada mereka adalah sebuah fakta dan kebenaran bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka bangun adalah kebijakan yang betul-betul bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia. Dan pada saat ini kita lihat sendiri di media sosial di mana para pendukung Prabowo dan juga pendukung Jokowi begitu menyesal dan merasa tercekik dengan apa yang menjadi program terbaru dari Pak Jokowi, yaitu Tapera, tabungan pembangunan rakyat. Ya, saya kira program ini adalah tidak jauh berbeda dengan investasi bodong yang tidak jelas bagaimana sistem yang akan dibangun oleh pemerintah melalui program ini. Saya kira wajar jika sebagian rakyat Indonesia hari ini bersuara dan bahkan banyak yang sangat emosi dengan apa yang menjadi kebijakan Pak Jokowi di akhir-akhir jabatannya, yang memang secara sengaja ingin mencekik dan juga menggerogoti kantong-kantong dari rakyatnya sendiri. Makanya kita sebagai rakyat, sebagai netizen selalu berkuar-kuar dan bahkan mengatakan hal-hal yang sangat buruk, yang ekstrim, karena tentu
itu berasal dari Pak Jokowi sendiri yang selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang mencekik dan menggerogoti kantong rakyat seperti yang terjadi saat ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.